Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Memalukan. Ini tidak tahu malu. Agus dan orang-orang di pihak Iwan marah mendengar Jul, Eliam, dan yang lainnya memfitnah Iwan seperti itu. Namun, mereka tidak dapat menyangkal kebenaran yang ada di depan mereka. Tari tidak terluka sama sekali, sedangkan Seth terluka parah. Seseorang tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk mengetahui siapa yang menjadi korban di sini. Oleh karena itu, meskipun mereka ingin membantu membersihkan nama Iwan, tidak satupun dari mereka yang tahu bagaimana memulai menjelaskan hal ini. Tuan, bukan itu yang terjadi sama sekali. Tari mulai panik karenanya dia ingin menjelaskan segalanya kepada Anto dan Harun. Tetapi bahkan sebelum dia dapat memulai, Anto menghentikannya. Nona Lestari, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kami tahu apa yang sebenarnya. Oh tidak, tampaknya organisasi Drakmar pun telah menjadi mangsa kebohongan Jul. Hati semua orang tenggelam karenanya. Mereka semua berasumsi bahwa Anto dan Harun percaya pada kebohongan Jul. Mereka bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Bahkan keluarga Hilton dan Golan pun berpikiran sama dan tersenyum lebar setelah mendengar ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat senyuman mereka membeku di wajah mereka. Ketua Hiltons sudah jelas bahwa setelah yang memulai semua ini sejak awal, tetapi kalian, para Hilton dan Golans, telah mengambil tindakan dengan menyalahkan orang yang salah. Apakah kamu benar-benar menganggap kami idiot? Anto menggeram, menatap Jun dan Devon dengan tatapan mematikan. Apa tidak ada yang bisa mempercayai telinga mereka? Anda pasti salah, Tuan Jayadi. Sepupu saya Seta adalah korban dari semua ini. Saya tidak percaya Anda bukan saja gagal melihat kesalahan Iwan dalam hal ini. Namun Anda malah berbalik menyalahkan kami. Tanya Jul. Dengan tidak percaya, aku tidak salah. Aku yakin kamu lebih tahu dari siapapun yang menjadi korban semua ini. Anto menjawab sambil mencibir. Tapi kenapa? Kau pikir kalian organisasi Drakmar bangga menjadi orang-orang yang bijaksana? Dan buktinya sangat jelas sepupuku terluka parah selama semua ini. Mengapa kamu memilih untuk mempercayai Iwan daripada kami? Balas Jul. Ya, Tuan Gusnadi dan kami organisasi Drakmar sudah kenal sejak dulu, jadi tentu saja kami lebih cenderung mempercayainya daripada kalian para penjahat. Apakah kalian senang dengan jawaban itu? Harun mengejek. Apa Jul, Devon, dan yang lainnya tercengang mendengarnya, terutama Devon. Sejak menyadari bahwa Iwan lemah dan bahkan hampir tidak bisa bangkit dari kursi rodanya, dia menyimpulkan bahwa Iwan akan menjadi lawan yang mudah dan karenanya hampir tidak memperhatikannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa siapapun ini ternyata dia tidak hanya memiliki koneksi dengan keluarga Gumelar dan Hogas, tetapi bahkan organisasi Drakmar juga. Ini luar biasa. Orang hanya bisa membayangkan kebingungan mereka saat menyadari hal ini. Namun, keluarga Hilton bukanlah satu-satunya yang terkejut dengan hal ini. Bahkan Tari dan Agus pun terengah-engah, benar-benar terpana oleh pernyataan Anto. Mereka tidak pernah menyangka bahwa organisasi bergengsi seperti organisasi Drakmar tidak hanya akan menyadari keberadaan Iwan, tetapi bahkan bersedia melindunginya juga. Ini mirip dengan keajaiban, dan tak satu pun dari mereka akan percaya ini benar jika
Mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka. Bab 1983. Bagus sekali. Ini luar biasa. Tuan Gusnadi, Anda bukan saja orang yang berbakat. Namun kehebatan Anda diketahui bahkan oleh tokoh-tokoh pemerintahan. Kekaguman saya pada Anda semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, Agus tidak bisa menahan tawa ketika mengatakan ini. Dia mengenal Iwan cukup lama sekarang dan mulai mengenal latar belakang Iwan. Awalnya, dia mengira Iwan hanyalah orang biasa yang berasal dari kota Yogyakarta dan tidak akan bisa mencapai banyak hal di kota besar seperti wilayah selatan. Namun kini, dia akhirnya menyadari betapa dia meremehkan Iwan. Fakta bahwa Iwan berhasil membangun hubungan dengan organisasi Drakmar sendiri terbukti merupakan prestasi luar biasa yang bahkan tidak dapat dicapai oleh keluarga besar, apalagi manusia biasa. Kesannya terhadap Iwan berubah total. Iwan yang luar biasa. Dia mengejutkan kita di setiap kesempatan dan aku benar-benar bertanya-tanya. Seberapa banyak yang masih dia miliki? Panuwun dan Deman sama-sama senang, nyengir lebar-lebar. Tari dan Ratna sama terkejutnya. Mereka berdua dekat dengan Iwan dan mengetahui situasinya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa Iwan memiliki hubungan dengan organisasi Drakmar. Yang tidak diragukan lagi, merupakan wahyu yang mengejutkan. Meskipun tidak satupun dari mereka yang yakin bagaimana Iwan berhasil melakukan ini, ada satu hal yang jelas, tidak peduli bagaimana Jul terus berusaha memanipulasi jalan keluarnya. Anto dan Harun tidak mungkin lagi mempercayai kebohongannya. Pikiran ini sangat meyakinkan mereka, dan mereka akhirnya merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari bahu mereka. Siapa orang bodoh ini? Bagaimana dia bisa terlibat dengan organisasi Drakmar? Sebaliknya, Devon, Jul, dan anggota keluarga Hilton lainnya berwajah pucat. Hati mereka tenggelam saat menyadari bahwa mereka kalah. Lagi pula, itu memang kesalahan Satna sejak awal. Andai saja Antok dan Harun terpengaruh untuk mempercayai mereka. Dengan bukti yang ada, keluarga Hilton punya peluang untuk mengusir mereka dan mengalahkan Iwan untuk selamanya. Namun, baik Anto maupun Harun tidak mempercaya satu kata pun dari mereka dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba meyakinkan mereka sebaliknya. Usaha mereka akan sia-sia. Ketua Hiltons, karena belum ada yang terluka, kami akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mundur saat ini juga, kami organisasi Drakmar akan memilih untuk menutup mata terhadap apa yang kamu lakukan hari ini. Jika tidak, maka baiklah kamu harus menanggung konsekuensinya. Anto memperingatkan. Om, warna wajah mereka memudar saat ini. Jumlah mereka sudah melebihi Iwan dengan selisih yang signifikan. Dan tinggal beberapa saat lagi untuk menjatuhkannya. Jadi tidak satu pun dari mereka ingin melepaskan kesempatan yang begitu berharga. Tapi sekarang, dengan keluarga Gumelar, Hoges, dan bahkan organisasi Drakmar di pihak Iwan, mereka menyia-nyiakan peluang mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani melawan ketiga pihak ini. Pada saat yang sama penyeberangan waktu akan memakan harga yang mahal, yang tidak dapat ditanggung oleh mereka. Bab 1984. Baik, ini berakhir di sini. Kami keluarga Hilton dan Golan akan mundur sekarang. Ayo pergi, pasukan. Setelah merenung sejenak, Devon akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan raya. Lagi pula, Iwan bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Meski Iwan beruntung kali ini dan berhasil lolos dengan 3 parti di sisinya, keluarga Hilton yakin keberuntungannya pada akhirnya akan habis. Mereka akan menunggu dengan sabar sampai hari itu tiba, dan kemudian menyingkirkannya untuk selamanya. Tidak perlu bertindak gegabah sama sekali. Waktu yang tepat pada akhirnya akan tiba. Kamu ingin lari? Tidak secepat itu. Tiba-tiba, Iwan mencibir. Tuan, Sete, dan Gordon bertindak di bawah perintah Jul.
selama semua ini, jadi dialah dalang di balik semua ini. Tolong tangkap dia dan beri dia hukuman yang pantas. Katanya dengan sungguh-sungguh. Karena Jul tetap tidak memihak selama semua ini. Iwan sebelumnya secara keliru mengira bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam penculikan Tari dan Ratna, tetapi sekarang, setelah pengkhianatan Gordon, Iwan menemukan bahwa Jul adalah dalang di balik semua ini. Bukan hanya dia yang menginstruksikan Gordon untuk menangkap Tari dan Ratna, tapi dia bahkan memanggil anggota keluarga Hilton lainnya untuk membunuhnya. Tidak mungkin Iwan membiarkan keluarga Hilton pergi begitu saja, tanpa pembalasan apapun atas kejahatan yang mereka lakukan. Tom, Anto dan Harun membeku saat mendengar ini. Lalu bertukar pandang dengan gugup. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga paling kuat di wilayah selatan. Dan organisasi Drakmar tidak mungkin menangkap anggota manapun dari mereka tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, sama sekali tidak pantas bagi mereka untuk menangkap Jul hanya berdasarkan perintah Iwan. Namun, Iwan adalah atasan mereka, dan tidak mungkin mereka melanggar perintahnya. Dengan mengingat dua pertimbangan ini, mau tak mau, mereka bertanya-tanya tindakan apa yang terbaik. Hei, jangan melampaui batasanmu, brengsek. Devon dan Jul sama-sama marah dengan hal ini. Keluarga Hilton lebih unggul, dan jika organisasi Drakmar tidak muncul tepat pada waktunya, Iwan mungkin sudah mati sekarang. Iwan tidak hanya tidak berterima kasih atas pelariannya yang sempit, tetapi dia bahkan berani membalas. Tak satu pun dari mereka yang mengerti betapa naifnya pria ini. Tuan Gusnadi, biarkan saja ini untuk hari lain. Ya, lebih baik menghitung berkah kita. Tolong biarkan keluarga Hilton dan Golan pergi. Agus dan Alan segera angkat bicara. Mereka semua tahu bahwa dengan pengaruh keluarga Hilton, organisasi Drakmar tidak dapat menangkap mereka tanpa alasan sama sekali. Jadi, sangatlah palsu jika Iwan meminta mereka menangkap Jul begitu saja. Karena pertemuan ini, keluarga Gumelar dan Huges telah menjadi musuh keluarga Hilton, dan selama Iwan bisa menerima insiden yang satu ini, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membalas dendam pada mereka lagi di masa depan. Dia sama sekali tidak perlu menuntut pembalasan.